Selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih kalau belajar itu seharusnya lebih dari sekedar menghafal? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas satu metode yang lagi banyak dibicarakan, pembelajaran berbasis proyek, atau biasa disingkat PJBL. Kita akan lihat bareng-bareng apa kata riset soal kampuhannya, tapi juga apa aja sih tantangan-tantangan realnya di lapangan? Oke, jadi begini alur pembahasan kita kali ini. Kita mulai dari dasarnya dulu, apa sih PJBL itu? Lalu kita lanjut ke manfaatnya yang sudah terbukti. Setelah itu, kita akan lihat sisi lainnya, yaitu tantangan dalam implementasinya di kelas. Dan terakhir, kita akan coba intip. Kira-kira kemana arah pengembangan metode ini ke depannya? Langsung aja kita masuk ya. Baik, kita mulai dari bagian pertama, definisi dan karakteristik kuncinya. Kenapa ini penting? Karena sebelum kita jauh-jauh ngomongin soal manfaat dan tantangan, kita harus punya pemahaman yang sama dulu. Apa sih sebenarnya PJBL itu? Karena ternyata ini tuh jauh lebih dalam dari sekedar ayo anak-anak kerjakan proyek. Jadi, kalau kita lihat definisinya, PJBL itu adalah sebuah metode belajar yang berakar dari teori konstruktivisme. Apa itu artinya? Gampangnya gini, siswa itu nggak cuma dikasih tahu informasi, tapi mereka membangun sendiri pemahamannya. Proyeknya itu bukan cuma tugas akhir buat pajangan, tapi proyek itu sendiri adalah kendaraannya untuk belajar. Jadi mereka belajar sambil mengerjakan. Bukan belajar dulu, baru mengerjakan. Nah, ini sering banget ketuker nih. PJBL sama pembelajaran berbasis masalah. Kelihatannya mirip, tapi ternyata beda. Kalau pembelajaran berbasis masalah, fokusnya itu ke aplikasi pengetahuan buat memecahkan suatu masalah yang udah didefinisikan. Kayak detektif gitu. Tapi kalau PJBL, fokusnya lebih ke konstruksi atau penciptaan. Siswa membangun sesuatu yang baru, sebuah produk atau artefak. Jadi proyeknya itulah kurikulumnya. Beda kan fokusnya? Oke, jadi apa aja sih ciri-ciri esensial dari PJBL yang asli? Nah, literatur pendidikan tuh udah sepakat ada beberapa pilar utamanya. Pertama, harus ada driving question, atau pertanyaan pemicu yang otentik dan terbuka. Lalu yang nggak kalah penting, ada otonomi siswa, mereka punya suara dan pilihan. Kemudian ada investigasi yang berkelanjutan, kerjasama alias kolaborasi, dan yang terakhir, harus ada hasilnya, produk nyata yang bisa dipresentasikan. Kelima hal ini harus ada. Oke, definisinya udah jelas, karakteristiknya juga udah. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan paling krusial. So what? Emang beneran efektif nih metode ini? Nah, di bagian kedua ini kita akan lihat apa kata data dan riset berskala besar tentang manfaatnya. Ini dia, bukti paling kuat yang kita punya sejauh ini. Ini datang dari sebuah meta-analisis di tahun 2023. Gampangnya, meta-analisis itu kayak ibunya semua penelitian. Dia mengumpulkan dan menganalisis 66 penelitian sekaligus. Hasilnya, ada angka di sana, SMD sama dengan 0,441. Nggak usah pusing sama istilahnya ya, artinya sederhana. Secara keseluruhan, PJBL punya dampak positif yang moderat terhadap hasil belajar siswa kalau dibandingin sama pengajaran tradisional. Angka ini signifikan secara statistik loh. Manfaat pertama, dan ini yang paling sering dicari, adalah keuntungan kognitif. Riset secara konsisten menunjukkan bahwa PJBL ini efektif banget buat ningkatin pemahaman konsep. Jadi bukan cuma hafal di luar kepala ya, tapi beneran ngerti. Dan yang lebih keren lagi, ini juga mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi siswa nggak cuma tahu apa, tapi juga tahu kenapa dan bagaimana. Tapi belajar kan nggak cuma soal otak, ada juga soal hati dan semangat. Nah, riset juga menemukan dampak afektif yang kuat dari PJBL. Siswa jadi lebih termotivasi, sikap mereka terhadap belajar jadi lebih positif. Kenapa? Karena mereka merasa apa yang dipelajari itu ada gunanya. Dan ini membangun sesuatu yang sangat penting, kepercayaan diri atau self-efficacy. Perasaan, wah ternyata gue bisa ya, itu tak ternilai harganya. Dan ini adalah bekal untuk masa depan. PJBL itu ibaratnya gym untuk melatih soft skills. Keterampilan-keterampilan abad ke-21 yang krusial banget. Kayak kolaborasi, pemecahan masalah, komunikasi, semuanya dilatih di sini. Ini bukan cuma buat lulus ujian, tapi buat lulus di kehidupan nyata dan dunia kerja nanti. Kutipan ini menyoroti salah satu manfaat yang paling fundamental. PJBL itu membantu siswa mengembangkan keterampilan metakognitif. Istilahnya mungkin agak rumit, tapi intinya adalah belajar cara belajar. Siswa jadi sadar sama proses berpikir mereka sendiri. Mereka belajar cara mengatur diri, memonitor kemajuan. Ini adalah fondasi untuk jadi pembelajar mandiri seumur hidup. Oke, sampai sini kelihatannya PJBL ini sempurna ya. Manfaatnya banyak banget. Tapi
Tunggu dulu, implementasinya di dunia nyata itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, di mana kita akan jujur-jujuran membahas apa saja sih tantangannya, baik dari sisi guru maupun siswa. Studi dari Martinez tahun 2022 ini memberikan gambaran yang jelas dari perspektif guru. Coba kita lihat datanya. Tantangan soal ukuran kelas yang terlalu besar. Itu jadi masalah besar atau sedang bagi semua guru yang disurvei. 0 guru yang bilang itu bukan tantangan. Ini realitas di lapangan. Begitu juga dengan kurangnya dana atau sumber daya dan kurangnya pengalaman siswa dalam model belajar seperti ini. Ini semua adalah kendala nyata yang dihadapi para guru. Nah, kutipan dari seorang guru ini dalam banget ya. Saya harus lebih baik dalam memberi mereka kesempatan untuk bekerja sama sebelum saya langsung memberi mereka jawaban. Ini adalah inti dari tantangan terbesar bagi guru, mengubah mindset. Dari yang tadinya jadi sumber utama jawaban, menjadi fasilitator yang memandu penemuan. Dan itu nggak gampang. Sekarang kita coba pakai kacamata siswa. Ternyata, kebebasan dalam PJBL itu bisa jadi pedang bermata dua. Sebuah studi dari Hussein mengkategorikan tantangan bagi siswa ke dalam 3 ketidakpastian. Ada ketidakpastian produk, sebenarnya kita disuruh bikin apa sih? Lalu ada ketidakpastian proses. Oke, kita tahu mau bikin apa, tapi mulainya dari mana, caranya gimana. Dan terakhir, ketidakpastian dampak. Nanti hasilnya bakal bagus nggak ya? Memenuhi syarat nggak ya? Ini keresahan yang sangat wajar. Dan pengakuan jujur dari siswa ini, manajemen proyek tugas ini agak kacau di pihak kami, itu langsung menunjuk ke ketidakpastian proses tadi. Ini menunjukkan bahwa kita nggak bisa berasumsi siswa itu otomatis tahu cara memanajemen proyek. Mereka butuh scaffolding atau semacam kerangka bantuan untuk belajar keterampilan ini. Ini harus diajarkan, bukan diharapkan muncul begitu saja. Jadi, kita udah lihat 2 sisi mata uang nih. Di satu sisi, PJBL punya manfaat yang luar biasa. Di sisi lain, implementasinya penuh tantangan. Terus gimana dong? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan lihat apa rekomendasi dari para peneliti untuk riset dan praktik PJBL ke depannya. Komunitas riset pendidikan menyarankan beberapa arah ke depan. Mereka bilang, kita butuh lebih banyak studi eksperimental yang kuat untuk benar-benar membuktikan hubungan sebab akibat. Kita juga perlu mengembangkan alat ukur yang lebih valid dan reliable. Tapi yang paling menarik adalah seruan untuk menyelidiki proses belajar siswa itu sendiri, bukan cuma hasil akhirnya. Apa yang sebenarnya terjadi di kepala mereka saat mengerjakan proyek, dan tentu saja bagaimana cara terbaik memberi dukungan, baik untuk siswa maupun untuk pengembangan profesional guru. Pada akhirnya, semua analisis ini mengerucut pada satu pertanyaan besar yang menantang. PJBL terbukti efektif, tapi implementasinya kompleks. Pertanyaannya adalah, bagaimana sekolah bisa menyeimbangkan kebebasan berkreasi siswa yang ditawarkan PJBL dengan tuntutan kurikulum yang terstruktur dan padat? Ini bukan pertanyaan yang mudah, dan mungkin tidak ada satu jawaban yang benar untuk semua. Tapi ini adalah dialog penting yang perlu kita teruskan bersama untuk masa depan pendidikan.